Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Intan Permata dari jurusan akuntansi, kelas Lab Audit D. Dengan NIM 185-271. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengerjakan kertas kerja tentang siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang atau modul 3. Di sini saya mengerjakan menggunakan kertas kerja dari e-learning Salemba 4. Sesuai dengan yang ada di buku, berikut adalah prosedur audit. Di sini sudah saya kerjakan. Lalu di sini juga ada beban pokok penjualan yang sudah disertakan dengan bukti-bukti yang ada sesuai dengan di buku. Lalu, bagian selanjutnya, saya akan menjelaskan di bagian indeks F. Yang pertama yaitu persediaan barang jadi. Sesuai dengan yang ada di buku, saldo per kliennya dari persediaan barang jadi yaitu Rp1.778.081. Lalu, sesuai dengan yang ada di buku hijau, yaitu pada halaman 91, ada terjadi sebuah konsinyasi, yaitu barang jadi Rukofin SP500 selisih sebanyak 2.000 kilo, disebabkan karena barang tersebut dititipkan secara konsinyasi di PT Unicorn dan sudah dikonfirmasi dengan jawaban setuju. Lalu, yang kedua di sini ada melakukan promosi, yaitu pada tanggal 29 Desember 2018, yaitu telah mengambil 1.000 kg Rukofin SP1000 untuk diberikan sebagai sampel promosi secara gratis di pembelian di Hainan. Tetapi akuntansi belum melakukan pembukuan tersebut, maka kita akan melakukan pembukuan tersebut melalui indeks F ini. Di sini kita tuliskan di bagian kredit, yang pertama tadi, yang persediaan barang konsinyasi, yaitu dari harga persediaan barang jadi Rukofin SP500 per bijinya yaitu Rp15.910 dikalikan dengan 2.000 kg, yaitu sebesar Rp31.820.000. Lalu digabungkan dengan promosi yang tadi, yaitu di sini kita mencatat 1.000 kg dikalikan dengan harganya, lalu kita tambahkan dengan PPN keluaran, yaitu 10% PPN-nya. Jadi kita jumlahkan 31.820.000 ditambah dengan 17.501.000 rupiah, yaitu totalnya menjadi
Rp47.730.000. Lalu di sini per auditnya yaitu dari per kliennya dikurangi 47.730.000, yaitu sebesar 1.730.351.000 rupiah. Lalu pada persediaan barang dalam proses, per kliennya yaitu pada akhir tahun 31 Desember 2018 sebesar Rp290.107.800. Lalu di sini kita perlu mengadjust dikarenakan di buku hijau yaitu pada halaman 91 nomor 6 ya, itu kita memeriksa laporan, ternyata di batch produksi 377 ditemukan kekurangannya pembebanan upah buruh pabrik. Nah, pembebanan ini belum dibayar selama 4 hari. Dan pembayaran ini dilakukan pada awal tahun 2019, yaitu tepatnya tanggal 3 Januari 2019 sebesar Rp15 juta. Maka dari itu kita mengambil di sisi debit sebesar Rp15 juta. Di sisi kreditnya kita tidak ada dikarenakan sesuai dengan buku hijau hanya satu ini saja yang terjadi kendala. Setelah itu untuk per auditnya dari total per klien tahun 2018 ditambahkan dengan 15 juta. Berarti totalnya yaitu 305.107.800 rupiah. Lalu di sisi persediaan bahan baku yang per klien tanggal 31 Desember 2018 Rp520.506.300 rupiah. Di sini kita melakukan adjustment, yaitu pada persediaan bahan baku di sisi debit itu kita melakukan pembelian bahan baku PS yang belum dicatat, jadi belum sempat dicatat, jadi kita melakukan pengauditan, yaitu sebesar 8.800.000 dan itu sudah termasuk PPN. PPN di sini itu sebesar 10%. Jadi harga awalnya yaitu sebesar 8 juta rupiah, lalu ditambahkan PPN menjadi 8.800.000 rupiah. Lalu di sisi kredit kita juga menemukan bahwa ada kehilangan bahan baku polivinil sebesar 90 kg beratnya ya. Dari harga polivinilnya per piecesnya itu sebesar Rp15.000. Lalu kita kalikan dengan 90 kg. 90 kg dikali 15.000 yaitu sebesar Rp1.350.000. Lalu di sini untuk per auditnya dari per klien ditambah dengan Rp8.800.000 lalu dikurangi Rp1.350.000, yaitu totalnya menjadi Rp527.156.300.
Lalu di persediaan bahan penolong, di sini kita juga melakukan adjust sesuai dengan yang ada di buku hijau, yaitu ada kerusakan carton box sebesar 10.000 pieces yang terendam banjir, jadi terkena musibah. Satuan carton box yaitu sebesar Rp1.100, maka dari itu harga Rp1.100 dikalikan 10.000 pieces, yaitu sebesar 11 juta di sisi kredit. Lalu di perauditnya kita kurangkan dari Rp137.843.600, yaitu dikurangkan dengan 11 juta, maka totalnya menjadi Rp126.843.600. Lalu kita totalkan jumlah perauditnya di sini. Dari total 1 juta, dari persediaan barang jadi, persediaan barang dalam proses, persediaan bahan baku, persediaan bahan penolong, kita totalkan keempat persediaan ini. Jadi totalnya menjadi Rp2.689.458.000. Lalu di sini kita tuliskan dibuat oleh dengan nama saya sendiri. Sini kita bold saja. Kita terlihat bahwa ini adalah jumlahnya. Ini kita juga totalkan. Tidak perlu. Lalu kita lanjut ke halaman berikutnya. Nah, kita mengisikan di catatan ini dengan catatan adjust tadi ya. Kita harus adjust karena kan ini perlu. Jadi kita harus menjurnal apa yang tadi kita tambahkan atau kita kurangi tadi. Yang pertama yaitu pada persediaan barang jadi. Di sini kita tulis ADJ, persediaan barang jadi yang tadi yang pertama itu ada ini ya, barang titipan secara konsinyasi. Jadi kita tuliskan ADJ 14, itu jurnalnya persediaan barang konsinyasi sebesar tadi Rp15.910 dikali dengan 2.000 kilo, jadinya Rp31.820.000. Lalu yang di sisi kreditnya kita tuliskan persediaan barang jadi, yaitu sebesar Rp31.820.000. Kita beri keterangan yaitu mencatat 2.000 kilogram, mencatat penitipan barang konsinyasi sebesar 2.000 kilogram glukofin
SP 500 pada PT Unicorn. Lalu yang kedua yaitu ADJ 15 melakukan promosi, yaitu dengan memberikan sebanyak 1000 pieces, 1000 kg Rukofin 1000, SP1000, yaitu dengan jurnalnya promosi pada sisi debit, yaitu sebesar ini kita tuliskan akhir ya, jadi kita tambahkan dulu dari sisi kreditnya dulu. Di sisi kreditnya yaitu persediaan barang jadi sebesar 15.910.000 dikali 2000 dikali 1000, yaitu sebesar 15.910.000 rupiah. Lalu tidak lupa kita memberikan PPN masukan ya, PPN keluaran sebesar 10%, yaitu dari 15.910.000 dikali 10%, yaitu 1.591.000. Lalu kita jumlahkan dari 15.910.000 rupiah ditambah dengan PPN keluaran 1.591.000 rupiah, yaitu menjadi 17.501.000 rupiah. Di sini kita beri keterangan yaitu mencatat 1000 kg Rukofin SP1000 sebagai sampel promosi untuk pembeli di Hainan. Lalu selanjutnya yaitu kita perlu mengadjust di persediaan barang dalam proses. Yaitu kita tandai dengan ADJ 13, yaitu mencatat kekurangan upah sebesar 15 juta rupiah yang belum dibayarkan pada laporan batch produksi 377, yaitu dengan jurnal persediaan barang dalam proses pada utang gaji. Ini kita tuliskan sebesar 15 juta rupiah. Oke, selanjutnya, ini kita beri ini ya, kita beri keterangan yaitu mencatat kekurangan upah untuk buruh pabrik pada batch produksi
377 yang belum dibayar. Lalu kita lanjut pada persediaan bahan baku dan kita perlu mengadjust dua jurnal, yaitu yang pertama kita tuliskan adjust 12, yaitu mencatat pembelian bahan baku PS yang belum dicatat. Jadi belum sempat dicatat, jadi kita harus mengauditnya. Yaitu dengan jurnal persediaan bahan baku. Lalu di bawahnya di sisi debit juga, yaitu PPN masukan sebesar 10% ya pada utang usaha, karena tadi belum dicatat ya. Persediaan bahan bakunya di sini sebesar 8 juta rupiah. Lalu untuk PPN masukan ini dari 8 juta rupiah tadi kita kalikan 10%, jadi 800.000 rupiah. Lalu untuk utang usaha di sini kita tambahkan dari persediaan bahan baku ditambahkan dengan PPN masukan, yaitu sebesar 8.800.000 rupiah. Di sini kita beri keterangan, yaitu mencatat pembelian bahan baku PS yang belum dicatat. Lalu kita tambahkan juga yang kedua, itu jurnalnya kita belum mencatat barang hilang, bahan baku yang hilang itu polivinil sebesar 90 kg. Yaitu kita tambahkan di sini menjadi adjust 11, yaitu dengan jurnal beban kerugian barang hilang atau rusak sebesar tadi 90 kg dikalikan dengan 15.000 rupiah menjadi 1.350.000 rupiah pada persediaan bahan baku, sama juga yaitu sebesar 1.350.000 rupiah. Di sini kita memberikan keterangan, diberi keterangan mencatat kehilangan bahan baku polivinil sebesar 90 kg. Lalu yang terakhir kita juga perlu mengadjust pada persediaan bahan penolong. Ya, di sini kita jadikan adjust 10 ya. Ini yaitu jurnalnya beban kerugian barang hilang atau rusak pada persediaan bahan penolong. Di sini sebesar 11 juta itu dari carton box
itu rusak karena terendam banjir, yaitu carton box-nya sebesar 10.000 pieces dikalikan dengan harga per piecesnya yaitu Rp1.100. Jadi kita kalikan 10.000 pieces dengan Rp1.100 menjadi 11 juta rupiah. Di sini kita beri keterangan yaitu mencatat kerusakan carton box sebanyak 10.000 pieces yang diakibatkan terendam banjir. Lalu di sini dibuat oleh nama saya sendiri. Itu diperiksa oleh indeks F selesai. Lalu kita melanjutkan dengan yaitu di indeks F1 lanjutannya yang tadi. Di sini ada Rukofin SP 500 tadi sudah kita jumlahkan, yaitu dari penitipan barang ya secara konsinyasi yaitu sebesar 2.000 kg dikalikan 15.910. Jadi di sini kita tulis di kredit sebesar 31.820.000 rupiah. Per auditnya yaitu kita kurangkan dari per klien dikurangi menjadi 31.820.000 rupiah, itu jadi 596.625.000 rupiah. Di bagian debitnya tidak ada. Lalu di Rukofin SP 800-nya tidak ada jurnal. Lalu di bagian Rukofin SP 1000-nya di bagian debitnya tidak ada. Lalu di bagian kreditnya tadi ada, yaitu promosi dari harga 15.910 dikalikan 1.000 kg, yaitu menjadi 15.910.000 rupiah. Di sini tetap 719.000 ya. Lalu yang di Rukofin SP 1000-nya ini untuk per auditnya kita kurangkan dari per klien dikurangi per kreditnya menjadi 443.157.140 rupiah. Lalu Rukofin SP 1500 tidak ada jurnal. Jadi tetap untuk per auditnya 109.853.860 rupiah. Kita totalkan yaitu menjadi 1.730.351 rupiah. Nah, di sini kita tuliskan dibuat oleh di sini kita beri keterangan persediaan barang jadi.
yaitu sesuai dengan ADC tadi ya, ADC 14, yaitu persediaan barang jadi sebesar Rp31.820.000. Lalu di sisi kreditnya yaitu persediaan barang konsinyasi pada persediaan barang jadi ya. Persediaan barang jadi Rp 31.820.000. Di sini kita berikan keterangan mencatat penitipan barang secara konsinyasi sebesar 2.000 kg Rukofin SP500 pada PT Unicorn. Kita lanjutkan yaitu di ADC 15 yaitu pada Rukofin SP1000 ya, yaitu dengan jurnal promosi di sisi debit, lalu di sisi kreditnya kita tuliskan persediaan barang jadi dan di bawahnya diikuti dengan PPN keluaran. Yaitu persediaan barang jadinya Rp15.910.000, yaitu dikalikan 1.000 pieces atau 1.000 kg, yaitu menjadi Rp15.910.000. Lalu untuk PPN keluarannya yaitu dikalikan 10%, jadi Rp1.591.000. Lalu promosinya di sini menjadi Rp17.501.000. Kita beri catatan yaitu mencatat 1.000 kg Rukofin SP1000 sebagai sampel promosi untuk pembeli di Haina. Ya. Selanjutnya yaitu kita lanjut ke indeks F2. Di sini ada batch production yaitu di nomor 377 dan nomor 378. Di sini yang perlu kita adjust yaitu di bagian kredit yaitu nomor 377. Di sini tadi kan ada kurang pembayaran itu ya, upah buruh. Jadi kita tuliskan di sini 15 juta rupiah. Di sisi debitnya tidak ada, untuk nomor 378 juga tidak ada. Lalu kita jumlahkan dari 120.791.900 rupiah dikurangi 15 juta menjadi 100. Kita tambahkan ya di sini ya, menjadi sebentar, salah di sini
bukan 15 juta, tetapi di sisi debitnya, yaitu 15 juta rupiah. Jadi kita tambahkan menjadi 142 juta 791.000 rupiah. Di sisi yang nomor 378 tetap menjadi 162.315 juta. Kita totalkan yaitu menjadi lalu kita tuliskan di sini dibuat oleh saya. Diperiksa oleh selanjutnya kita tuliskan keterangannya ya. Kita jurnal yaitu menggunakan pages 13 ininya yaitu persediaan barang dalam proses pada utang gaji, yaitu sebesar 15 juta rupiah. Dengan catatan yaitu mencatat kekurangan upah gaji buruh pabrik pada batch produksi 377 yang belum dibayar. Selanjutnya kita ke persediaan bahan baku. Untuk monomer tidak ada yang perlu di-adjust. Polivinil yaitu di bagian sisi kreditnya kita tambahkan 1.350.000 rupiah. Tidak ada. Lalu di Okstan itu juga tidak ada sisi debit kreditnya. Untuk DOP tidak ada. Lalu di PS ini di bagian debitnya yaitu sebesar 8 juta rupiah. Lalu di sisi kreditnya tidak ada. Lalu di EPO juga tidak ada. Kita auditkan. Untuk monomernya tetap 77.250.000 rupiah menjadi 23.400.000 rupiah. Ini tetap. Lalu DOP-nya tidak ada, jadi tetap 9.050.000 rupiah. Untuk PS-nya kita tambahkan menjadi 45.600.000 rupiah. Dan untuk EPO-nya tetap menjadi 16.300. Kita totalkan menjadi 527.156.300 rupiah.
Lalu sini kita tuliskan yang diperiksa oleh tim Jati. Oke, di sini kan tadi kita melakukan siswa, yaitu adjust 11, yaitu jurnalnya beban kerugian barang hilang atau rusak sebesar Rp1.350.000 pada persediaan bahan baku, yaitu Rp1.350.000. Lalu kita tuliskan keterangan di sini mencatat kehilangan bahan baku polivinil sebesar 90 kg. Lalu di jurnal yang kedua, yaitu adjust yang kedua, yaitu adjust 12 dengan jurnal persediaan bahan baku, yaitu sebesar Rp8 juta. Lalu kita masukkan juga PPN, masukkan sebesar 10% dari persediaan bahan baku, yaitu Rp800.000. Lalu di sisi kreditnya, di sini kita tuliskan utang usaha, yaitu sebesar Rp8.800.000. Kita beri keterangan, yaitu mencatat pembelian bahan baku PS yang belum dicatat. Selanjutnya kita ke persediaan bahan penolong. Ya, kita di sini ada drum warna, drum polos, carton box, dan lem. Di sini yang perlu kita adjust itu di carton box yang tadi karena banjir, yaitu di sisi kredit Rp11 juta. Untuk drum warnanya tidak ada. Lalu kita jurnalkan di sini tetap Rp45 juta, Rp24 juta. Ini di sini menjadi Rp50.838.000 dan di sini tetap menjadi Rp5.600. Kita totalkan di sini menjadi Rp126.843.600. Lalu kita lanjutkan, di sini kita harus membuat jurnal, yaitu kita tuliskan adjust dulu dengan jurnal beban kerugian barang hilang atau rusak, yaitu sebesar Rp11 juta pada persediaan bahan penolong sebesar Rp11 juta. Di sini kita berikan keterangan, yaitu mencatat kerusakan carton box sebanyak
10.000 pieces yang diakibatkan terendam banjir. Oke, kita lanjutkan ke bagian ketiga. Lalu kita melanjutkan untuk FF1. Di sini kita perlu mengecek lagi dari bukti fisik, kartu persediaan. Pertama kita mengisi pengambilan persediaan pada tanggal 1 Januari 2019 untuk PT Sugus. Lokasinya ada di Jalan Danau nomor 89 Bekasi, Jawa Barat. Di sini kita cocokkan sesuai dengan yang ada di buku hijau, yaitu untuk monomer di sini sesuai, yaitu 51.500. Lalu di kartunya juga 51.500. Di persediaannya sama, yaitu untuk perbedaannya di sini 0 ya. Mungkin ini adalah perbedaan ya. Perbedaan. Ini 0. Lalu untuk polivinil yaitu di sini 1.650. Di sini ada 1.560. Jadi selisihnya di sini ada 90 kg. Lalu untuk okspan di sini juga tetap 24.758 258 kg. Untuk kartunya juga sama, tidak ada selisih atau perbedaan. Untuk DOP tetap yaitu 3.400. Lalu juga di bagian kartunya juga sama, perbedaannya 0. PS di sini tidak ada selisih, 2.350, 2.350. Untuk EPO juga tidak ada. 50. Di sini 400 ya. 2.350. Oh ya, untuk EPO di sini hanya 1 kilo ya. 1, perbedaan tidak ada. Keterangan yang selisih tadi itu dikarenakan hilang karena dicuri. Lalu di sini kita ke bahan penolong yaitu di gram warna. Itu tetap jumlahnya 90.000. Lalu selanjutnya di gram polos juga sama, tidak ada perbedaan. Untuk carton boxnya di sini dari 62.580 menjadi 52.580 kaleng. Di sini perbedaannya 10.000. Ini diakibatkan bencana ya, bencana banjir. Lalu untuk lem di sini sama, cuma 1 ya. Di sini 1, perbedaannya tidak ada.
Lalu di persediaan akhir Rukofin di sini dari fisiknya 39.500, tetapi di kartunya 37.500, selisihnya 2.000. Itu diakibatkan barang konsinyasi ya, jadi ini dititipkan. Secara konsinyasi itu unicorn. Lalu untuk Rukofin SP500-nya tetap yaitu 36.500. Untuk Rukofin SP1000 di sini 28854 854. Lalu di Rukofin maaf di sini seharusnya di SP 1000-nya itu ada kekurangan ya. Di sini seharusnya 27 dikarenakan tadi ada pameran untuk promosi. Lalu di Rukofin 1500 tidak ada, di sini 6.904,7. Sini juga 6.904,7. Jadi di sini tidak ada selisih. Tidak. Di sini kita isikan. Oke, diperiksa oleh tim Jati. Misalnya kita ke bagian 4 ya. Selanjutnya kita akan melanjutkan di indeks TOC 3. Sini kita isikan tanggalnya sesuai dengan yang ada di dokumen ya. Di dokumen order pembelian. Yang pertama yaitu di 29 Desember 2018. Lalu yang kedua 30 Desember 2018. 31 Desember 2018. 1 Januari 2019, 2 Januari 2019, 3 Januari 2019. Sesuai dengan nomor yang ada di order pembelian, yaitu tanggal 29 Desember, yaitu dengan nomor 279 oleh PT Delta dengan jumlah 22 juta rupiah. Dengan bukti pendukung di sini ada semua sesuai dengan yang ada di buku hijau. Sini ada semua. Beri tanda centang semua ya. Lalu yang kedua yaitu di tanggal 30 Desember 2018 dengan nomor 280 oleh PT Elang sebesar 33 juta rupiah. Dengan bukti pendukungnya ada semua. Lalu pada tanggal 31 Desember sesuai dengan order pembelian nomor 281 oleh PT Fitra sebesar 44 juta rupiah. Dengan bukti pendukung ada semua. Bukti dari periksa pencatatannya juga ada semua.
Lalu tanggal 1 Januari 2019 yaitu nomor 282 oleh PT Gaya dengan sebesar 55 juta rupiah. Dengan bukti pendukung orientasi otorisasi, voting, dan periksa pencatatan juga ada semua. Lalu di tanggal 2 Januari dengan nomor 283 oleh PT Hero sebesar 66 juta rupiah dengan bukti pendukung dan yang lainnya juga ada semua. Lalu yang terakhir yaitu di nomor 284 sesuai dengan diorder pembelian pada tanggal 3 Januari 2019 oleh PT Indah yaitu sebesar 77 juta rupiah dengan bukti pendukung, otorisasi, voting, dan pemeriksaan semuanya ada. Diperiksa oleh Dim Jati. Oke, selanjutnya kita ke bagian kelima. Selanjutnya kita ke indeks M1 yaitu tentang utang usaha. Di sini tadi kita sudah melakukan penjurnalan, pengauditan ya. Di sini kita melihat bahwa PT Andalas tidak melakukan transaksi atau apapun atau perubahan apapun. Untuk PT Berkat di sini kita melakukan adjustment dikarenakan ada koreksi sebesar Rp990.000 pada sisi debit. Di sini kita totalkan langsung menjadi 501.567.567.000 rupiah. Untuk PT Caraka juga tidak ada koreksi untuk utangnya, tidak ada melakukan utang. Lalu untuk PT Delta di sini PT Delta melakukan utang usaha yaitu sebesar Rp8.800.000. Di sini melakukan utang usahanya itu karena membeli bahan PS. Di sini kita totalkan langsung menjadi Rp30.800.000. Di sini juga tidak ada yang melakukan utang lagi selain PT Delta dan PT Berkat. PT Berkat sudah melakukan pelunasan sebesar Rp950.000 yang ada kesalahan pencatatan. Kita tuliskan per auditnya sesuai dengan total perkelainnya ya. Di sini tetap 33 juta, 44 juta rupiah, 66 juta rupiah, 77 juta rupiah, 55 juta rupiah, dan 77 juta rupiah. Kita totalkan menjadi 1.276.926.100 rupiah. Di sini kita tuliskan jurnalnya, yaitu tadi yang PT Berkat.
kita gunakan adjust 16, yaitu dengan bunyi jurnal utang usaha sebesar 990.000 pada kas dan setara kas kita beri keterangan koreksi PT berkat. Lalu untuk PT delta, yaitu kita gunakan adjust 12 yang sesuai dengan yang kita tuliskan tadi, yaitu persediaan bahan baku sebesar 8 juta rupiah. Dan di sisi debit juga, yaitu PPN masukan 10% dari 8 juta rupiah, yaitu 800.000 rupiah. Dan di sisi kreditnya, kita tulis utang usaha sebesar 8.800.000 rupiah. Kita tuliskan di adjust 12 ini dengan keterangan mencatat pembelian bahan baku PS yang belum dicatat. Oke, sudah. Lalu kita tuliskan di sini dibuat oleh saya dan diperiksa oleh tim Jati. Kita ke bagian 6. Selanjutnya kita akan melakukan daftar konfirmasi dan pengeluaran setelah tanggal neraca indeks MM1.1. Yaitu di sini kita melihat hasil konfirmasinya sesuai apa tidak, dan kita gunakan istilah ya. Hasil konfirmasinya di sini CB, di sini RD, di sini juga CB, RD, CB, 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 dan CB. Untuk perbedaannya di sini kan RD-nya ada 2 ya, jadi di sini di PT Berkat tadi sudah sesuai bahwa ada selisih 990.000 rupiah, dan untuk PT Delta yaitu selisih sebesar 8.800.000 rupiah. Di sini sudah sesuai menjadi 990.000 dan 8.800.000 rupiah. Dan lalu kita lanjutkan ke schedule ringkasan hasil konfirmasi positif utang usaha. Yaitu di sini tanggal pengiriman pertamanya yaitu 14 Januari 2019. Di sini saldo menurut konfirmasinya yaitu ada 7 CB ya. Saldo menurut konfirmasinya ada 7. Hasil konfirmasinya ada 2 yang tidak sesuai ya tadi. Ada yang belum dimasukkan. Lalu di sini untuk total yang dikirim ada 9. Dan total utang usahanya ada 9. Untuk jumlah saldo menurut konfirmasi yaitu 744.559.100 rupiah.
Untuk hasil konfirmasinya sendiri yaitu sebesar 532.367.000 rupiah. Untuk total yang dikirim yaitu dari saldo konfirmasi ditambah dengan hasil konfirmasi menjadi 1.276.926.100 rupiah. Untuk total piutang usahanya juga sama yaitu 1.226.926.100 rupiah. Di sini kita kalikan ya presentasinya yaitu saldo menurut konfirmasi dibagi total piutang usaha dikalikan 100%, jadinya di sini ada 58,31%. Untuk hasil konfirmasinya juga sama, hasil konfirmasi dibagi total piutang usaha dikalikan 100% menjadi 41,69%. Di sini total yang dikirim dibagi total piutang usaha dikali 100% jadinya 100%. Kita lanjutkan di bagian ke-7. Selanjutnya kita melakukan uji pisah batas pembelian sesuai dengan tanggal pembeliannya, yaitu yang pertama pada tanggal 29 Desember 2018 dengan nomor 279. Nama pelanggan PT Delta. Jumlah rupiahnya 22 juta rupiah. Tanggal pencatatannya 31 Desember 2018 sesuai dengan periodenya. Nomor 280 yaitu PT Elang sebesar 30 juta rupiah. Nah, pencatatannya 31 Desember 2018. Lalu yang ketiga juga tanggal 29 Desember 2018 dengan nomor 281 oleh PT Fitra dengan jumlah sebesar 40 juta rupiah. Tanggal pencatatannya 31 Desember 2018. Sama juga tanggal 29 Desember 2018 dengan nomor 282 oleh PT Gaya dengan nominal sebesar 50 juta rupiah. Tanggal pencatatannya 31 Desember 2018. Lalu selanjutnya juga tanggal 29 Desember 2018 nomor 283 oleh PT Hero sebesar 60 juta rupiah. Tanggal pencatatannya sama 31 Desember 2018. Yang terakhir juga tanggal 29 Desember 2018 dengan nomor 284 oleh PT Indah dengan nominal sebesar 70 juta rupiah. Tanggal pencatatannya 31 Desember 2018. Lalu selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2019 dengan nomor 001 oleh PT Berkat yaitu dengan nominal sebesar 25 juta rupiah. Tanggal pencatatan juga sama.
tanggal 4 Januari juga dengan nomor 002 oleh PT Indah dengan nominal sebesar 30 juta rupiah. Tanggal pencatatan juga sama. Lalu pada tanggal 7 Januari 2019 dengan nomor 003 oleh PT Biro dengan nominal sebesar 42 juta rupiah. Tanggal pencatatan sama. Lalu selanjutnya pada tanggal 9 Januari 2019 dengan nomor 004 oleh PT Andalas yaitu sebesar 35 juta rupiah. Tanggal pencatatan sama. Lalu yang terakhir pada tanggal 10 Januari 2019 dengan nomor pencatatannya yaitu nomor order pembeliannya 005 oleh PT Elang sebesar 20 juta rupiah. Tanggal pencatatannya juga sama. Baik, sudah. Kita tuliskan diperiksa oleh Juru Jati dan pengerjaan dari siklus persediaan, penggudangan, dan pembayaran utang usaha atau modul 3 sudah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian atau dalam pengertian pengerjaannya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila juga ada salah kata. Dan saya ucapkan terima kasih banyak sebesar-besarnya. Semoga membantu. Apabila ada salah, mohon kritik dan sarannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.